Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ini Bapak Ibu jamaah sekalian, semua sehat ya? Alhamdulillah. Ini yang penting sehat aja dulu. Yang lain belakangan. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini sudah kita memasuki 10 hari ketiga di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita diberikan umur panjang, sehat walafiat dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita istiqomah, mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, nanti kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kajian ya, insyaallah ini kita akan membahas tentang tanda-tanda dan peristiwa akhir zaman. Ya, ini penting, tapi sebelum itu kita doakan semua, mudah-mudahan para jamaah haji khususnya yang berangkat diundang menjadi tamu Allah tahun ini, mudah-mudahan semua mereka sehat walafiat, lancar, berkah, dan mudah-mudahan jadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ya, insyaallah dengan kita mendoakan ketika mereka pulang hajinya mabrur dan mabrurah, maka kita pun akan kebagian kecipratan keberkahannya insyaallah. Ya. Di pertemuan yang lalu sempat saya tidak hadir 2 kali, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, dan ketika bulan Ramadan sudah menyampaikan muqaddimah bahwa di antara tema penting dalam Al-Qur'an adalah tentang hari akhir zaman. Ya. Kurang lebih kata para ulama tafsir, kata yaumul akhir diulang sebanyak 24 kali. Berapa kali? 24 kali. Ini ada ibu-ibu ngaji ini puluhan tahun. Tiap malam baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Dan dia tawasul minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan berangkat haji. Datang ke Ustaz, Ustaz ini udah tiap malam mudawamah nggak pernah lepas baca apa? Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dengan Al-Mulk, nggak berangkat haji. Apa kata Ustaznya? Coba ibu buka surat tanah. Tahun depannya langsung berangkat apa? Haji. Ternyata yang bikin haji surat apa? Surat tanah. Ternyata 1000 meter, ini lumayan. Bapak fokus gak ada dalam Al-Quran surat tanah itu. Maksudnya dia punya apa? Kan haji butuh apa? Butuh biaya, ya kan? Kalau nggak punya biaya, mau tiap malam baca surah apa saja ya nggak berangkat. Tetap harus ada apa? Hartanya. Ya, makanya haji ini pada fokus semua. Ini baru nyambung apa gimana? Ya, nggak bisa baca tiap malam Yasin, Ar-Rahman, surah apapun ya. Tetap kalau haji ya harus pakai apa? Biaya. Ya, makanya baca surat tanah. Nah, kalau kira-kira cukup, dijual. Nah, pakai untuk berangkat haji. Itu namanya haji gofur. Haji gara-gara tanahnya digusur. Ya, banyak yang seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita yang belum khususnya bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ada diulang 24 kali, dan kata al-akhirah subhanahu jazakumullah khair diulang dalam Al-Qur'an 115 kali. Ya, jadi lebih banyak daripada jumlah surat di dalam apa? Al-Qur'an. Dan kalau kita hitung di surah ke 78 juz amma sampai akhir saja itu ada minimal 7 surat yang itu nama daripada hari kiamat. An-Naba. Naba itu artinya apa? Berita besar, maksudnya hari kiamat. Ada lagi al-infitar, al-insyiqaq, at-takwir,
Al-Zalzalah, termasuk tadi yang dibaca Al-Qari'ah. Ya, ini semua nama-nama dalam Al-Qur'an untuk satu kejadian, yaitu akhir zaman. Nah, kira-kira ini dari penjelasan ini penting gak nih ngaji akhir zaman? Kalau nggak penting udah selesai ini ya. Kita akhiri dengan salam. Ya, sudah pasti penting. Tidak mungkin Al-Quran menyebutkan ini kalau tidak penting. Ya, kenapa? Kata para ulama tafsir, karena tidak mungkin orang dia akan mampu mengaplikasikan imannya dengan baik berupa amal soleh kalau dia tidak percaya dengan hari akhir. Ya, banyak orang yang tadinya bermalas-malas, ketika dia tahu tentang adanya hari akhir jadi segera apa? Bergegas. Karena apa? Sunnatullahnya dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita apa? Tinggal. Ad-dunya darul mamar. Kata para ulama, dunia ini tempat lewat. Wal akhiratu darul qaror. Tapi kalau akhirat kita kekal abadi di sana, ya. Makanya tema ini penting. Insya Allah kita akan baca kitab namanya, Bapak kalau yang mau PDF-nya saya kirim, ya. Tapi kalau mau nyetak sendiri nggak apa. Namanya Nihayatul Alam Ashratus Sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat as-sughra wal kubra. Baik tanda hari kiamat yang kecil ataupun apa? Yang besar, ya. Sebagian ulama bahkan ada yang membagi 3. As-sughra wal wusta wal kubra. Ada pertengahan, ya, tapi ini teori saja, ya, untuk memudahkan. Nah, kita akan mulai pada malam hari ini insyaallah, mudah-mudahan cukup dengan muqaddimah yang disebut dengan fawaid ilmu yaumil akhir, ya. Apa faidah daripada kita mempelajari, mengkaji tentang tanda-tanda akhir zaman? Apa faedahnya? Ya, saya tiap hari ngantor. Kalau nggak ada manfaatnya, kira-kira berangkat lagi apa nggak? Nggak berangkat. Bapaknya nggak digaji, nggak mungkin itu. Ya kan, berangkat lagi. Apalagi sudah ada taken kontrak dari awal, pasti ngambek. Nah, ini kita belajar dan ini masya Allah tempatnya di masjid. Namanya Masjid Ta'lim. Bahkan disebut oleh Rasulullah taman-taman surganya Allah yang ada di mana? Kalau tidak bermanfaat, sayang. Nah, makanya disebutkan di sini yang pertama, manfaat dari kita mengetahui, mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman adalah tahqiqul imani bil ghaib. Untuk mengaplikasikan, mengamalkan iman kepada yang ghaib. Karena hari kiamat, akhir zaman termasuk ghaib apa bukan? Ghaib. Kita nggak bisa melihatnya. Jangankan melihatnya, memprediksinya saja nggak bisa. Yang sering diulang-ulang itu dibikin 12 bulan 12 tahun 2000 udah lewat, nggak bisa. Karena memprediksi saja sulit, ya. Karena ini makanya kita menyaksikan, tidak menyaksikan, merasakan, tidak merasakan, harus mengimani salah satu di antara rukun iman itu adalah percaya kepada yang gaib, termasuk yaitu hari kiamat. Ya, jadi kalau ada seorang yang bertauhid, mengaku beriman, termasuk beriman kepada risalah yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak percaya terhadap terjadinya hari akhir, itu imannya apa? Tertolak. Ya, karena apa? Ini termasuk asas, pondasi dasar, ya, pondasi dasar. Allah Subhanahu wa taala dalilnya berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ya, rata-rata kita hafal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang paling pertama disebut oleh Allah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman yakin akan ada yang gaib. Masalahnya yang gaib ini tidak nampak, ya kan? Namanya juga apa? Gaib. Kalau umpamanya nampak, orang mudah percaya. Umpamanya ada pohon tumbang, dia tinggal datang ke situ. Tapi kalau ini tentang hari kiamat, kita belum tentu apa? Merasakan, dan nauzubillah kalau merasakan.
Tapi kita diminta dalam agama ini harus iman kepada apa? Yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan selain beriman kepada yang gaib adalah orang-orang yang menunaikan apa? Salat, ya. Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sangat-sangat kuat, ya, dan bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya, mengajak dulu, karena tidak boleh langsung diperangi, dakwah dulu. Tapi kalau menolak, apalagi menghalang-halangi, nah baru setelahnya, ya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Wa bima ji'tu bihi, dan apa yang saya bawa daripada risalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka mengamalkan hal itu, asamu minni dima'ahum, maka saya jaminkan untuk mereka darahnya, wa amwalahum, hartanya, illa bihaqqiha, tidak akan ada yang tertumpah dan diambil kecuali yang memang apa? Haknya. Haknya darah contohnya apa? Kisos, orang bunuh, nah dibunuh lagi. Tapi harus lewat apa? Peradilan. Diambil hartanya apa? Zakat. Nah dulu zakat itu bukan diserahkan, diambil, dan hukum asalnya harus gitu. Dan itu kata para ulama, orang yang muzaki lebih aman. Karena apa? Kalau diambil berarti yang tanggung jawab siapa? Petugas. Ini harta saya segini. Nah, kata petugasnya, Bapak Ibu zakatnya sekian. Tapi kalau kita menyerahkan sendiri, maka hitung-hitungannya tanggung jawab kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus hati-hati. Selalu para ulama, para ustadz menganjurkan lebih baik lebih daripada kurang. Karena kalau sudah zakat itu kewajiban yang sifatnya apa? Mengikat dan tidak boleh kurang. Kalau kurang maka masih dianggap apa? Hutang. Ya, jadi ini yang pertama, kita mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman, berarti kita mengamalkan rukun iman, yaitu iman kepada yang gaib. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad Al-Arifi, wa fi ma'rifati asyratis saati, dan dalam mengetahui tanda-tanda hari kiamat, hasun nafsi ala ta'atillah, akan mendorong jiwa orang yang membaca, mengkajinya untuk senantiasa taat kepada apa? Pada Allah. Beda dengan kalau kita memahami ilmu-ilmu dunia, termasuk ilmu hukum. Banyak orang yang sekarang nggak percaya. Saya dari dulu sudah nggak percaya. Orang tua kita banyak dulu yang sudah nggak percaya. Kenapa? Hilang kambing, kalau lapor harus siap kehilangan sapi. Itu dari dulu tuh. Ya, makanya kalau ada sekarang orang banyak yang nggak percaya, ya memang hukum manusia ini ya bisa diakal-akali semua. Makanya untuk nanti supaya diberlakukan keadilan, adanya hari apa? Hari akhir. Orang kalau umpamanya lemah di dunia bisa ngelawan apa enggak? Nggak bisa. Tapi kalau di akhirat yang maha kuat, Allah yang menentukan, kamu zalim, ini yang dizalimi, pilih, ambil haknya atau gimana? Atau dimaafkan, ya. Nah, ini. Dan orang-orang yang tahu akan tanda-tanda hari kiamat itu akan senantiasa apa? Taat, dekat dengan Allah. Wal isti'dadu liyaumil qiyamah, dan dia akan berusaha menyiapkan diri. Ya, menyiapkan diri untuk apa? Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya persiapan nanti hari kiamat. Masya Allah. Kemarin nih kita mudik, butuh persiapan apa enggak? Nah, padahal pulang kampung di dunia, apalagi nanti pulang kampung ke negeri, oh berarti persiapannya banyak tuh. Orang mahal-mahal naik pesawat, bayar bensinnya, bayar tolnya, tapi karena dia penting pulang kampung, ada orang tuanya, ada saudaranya, ada bahkan yang hanya ingin bernostalgia, dia membayarnya dan menyiapkannya dengan baik. Yang disiapkan apa? Kendaraannya.
orangnya, yang nyetirnya, kebutuhannya, semua sudah dihitung. Nah, ini orang-orang yang tahu akan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, pasti akan senantiasa apa? Bersiap untuk hari akhir. Fafihi, dan dalam mengetahui tentang hari kiamat ini, iqazul ghafilin, akan mengingatkan, membangunkan orang-orang yang ghafil. Apa ghafil? Lalai. Ya, karena apa? Umumnya manusia lebih banyak ingat akhirat apa ingat dunia? Dunia. Ya, makanya kalau dunia biasanya nggak usah disuruh, ya kan? Tapi kalau akhirat kadang-kadang sudah sering kali diingatkan pun, kadang-kadang kita tetap masih apa? Lalai. Tapi kalau sudah diingatkan tentang akhirat, percaya nggak percaya, itu biasanya akan ada dorongan yang kuat lama-kelamaan. Karena apa? Orang boleh nggak percaya kalau yang namanya kematian, tapi ujung-ujungnya juga akan mati. Orang boleh nggak percaya tidak akan adanya hari kiamat, tapi ujung-ujungnya kiamat sudah pasti akan terjadi. Bahkan dalam ayat-ayat disebutkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis saah. Sungguh kiamat itu sudah dekat. Ini sudah dekat apa masih jauh? Kenapa masih santai-santai aja ini kita? Nah, ya kan? Ini diingatkan nih. Ya, orang ini kan masih jauh. Masalahnya jauh dekat dalam ukuran hitungan kita relatif. Tapi kalau hari kiamat dalam hitungan Allah sudah dipastikan dekat. Dekatnya kapan? Nah ini, ya kan? Kita kadang-kadang kalau lalai, apalagi menunda-nunda amal soleh, ya kan? Biasanya nanti saja. Nah, kalau kita belajar tentang hari kiamat, tanda-tandanya, biasanya kita akan dibangunkan, diingatkan kembali. Wahassuhum ala taubah, termasuk akan mendorong orang yang mempelajarinya untuk segera taubat. Ya, karena apa? Taubat ini Allah berikan kesempatan kepada kita dosa apapun, yang penting sebelum meninggal. Ya, kata Rasulullah, malam yughorgir, selama nyawa belum sampai di mana? Nah, tenggorokan. Artinya sebelum kita sakaratul maut dan ruh kita diangkat oleh Allah. Ini orang kalau ingat tentang hari akhir, dia akan segera bertaubat. Dan siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Kira-kira ada nggak di sini? Nah, nggak ada, ya kan? Makanya kita taubat, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak amal soleh. Dan kalau dosa-dosa besar, maka kita mentaubatkan secara khusus, ya. Dan caranya tentu ada panduan-panduannya, diatur dalam Islam dan dibahas dalam bab apa? Taubat. Ya, jadi ini manfaat. Faidah yang kedua, daripada kita mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat, akan mendorong kita semakin dekat dan taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, anna fiha bayanan. Orang yang mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman akan mengetahui penjelasan. Penjelasan tentang apa? Li ahkami syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ya. Wa masail fiqhiyah, dan termasuk masalah-masalah apa? Fikih. Masya Allah, Bapak mungkin apa emang hubungannya hari kiamat dengan masalah fikih? Ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti ketika Dajjal turun itu, ya, ketika Dajjal muncul di muka bumi, yaumun kasana. Kata Rasulullah, satu hari itu, ya, seolah-olah seakan-akan satu. Gimana sholatnya coba kita? Satu hari kan kita 24 jam, ya kan? Tapi kata Rasulullah, nanti ketika Dajjal turun itu satu hari akan seolah-olah rasanya 1 tahun. Berarti akan ada kita mengatur gimana waktu sholat, ya kan? Karena kalau 24 jam sudah ketahuan itu. Nah, disinilah fungsi para ulama menjelaskan. Dan jangan jauh-jauh hari kiamat. Hari ini negara-negara tertentu ada yang malamnya lebih lama dari siang. Ada yang siangnya lebih lama daripada apa? Malamnya. Bahkan ada yang kalau mereka mengikuti aturan normal, antara waktu sholat dengan yang satu itu berdempetan dan bahkan boleh dibilang nggak ada jaraknya. Karena apa? Siangnya lebih sedikit daripada apa? Malam. Nah ini kalau kita ada di antara umat Rasulullah SAW, nanti waliyazubillah mengalami masa-masa Dajjal itu, dan Rasulullah sebutkan bahwa satu hari seolah-olah apa? 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya wa yaumun kasyar, ada satu hari seolah-olah 1 bulan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya,
Sa'ala sahabah an ayyamid dajjali tawilah, sampai-sampai para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana dengan lamanya dajjal ini ketika mereka berada di muka bumi, dan fungsinya dajjal apa? Menyebarkan fitnah, ya. Makanya selalu tolong Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, akhir sholat jangan lupa. Kita diajarkan oleh Rasulullah, bahkan beliau mengamalkan sendiri, ya ta'awaz min arba'. Berlindung dari apa? 4 hal, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sebisa mungkin baca. Kecuali kalau imamnya sudah salam, ya, apalagi terlalu lama kita belum selesai, ya dilewatkan nggak apa-apa karena ini sunnah, ya, bukan termasuk rukun qauliyah, tapi memang alangkah baiknya apalagi sholat sunnah yang kita bisa atur sendiri waktunya, jangan ditinggalkan baca doa ini, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dihindarkan oleh Allah daripada yang namanya apa? Fitnah dajjal. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskan bahwa nanti ketika turun dajjal di muka bumi ini ada 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan. Apa kata para sahabat? Ya. Atakfi fil yaumil wahidi. Apakah cukup dalam 1 hari itu minha sholata yaumin? Salat untuk 1 hari gimana? Ya. Jadi kata para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau umpamanya 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti 1 kali sholat cukup nggak sehari? Artinya sehari aja sholat, kan berarti sama dengan 360 hari, banyak berarti waktunya bolong-bolongnya. Apa kata Rasulullah? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, lah, bukan seperti itu caranya. Ya, tapi apa? Uqduru lahu qadrah, tapi perhitungkan, ya, seolah-olah yang 1 tahun ini seperti kita 1 hari, ya kan? Kan dari subuh ke zuhur bisa kita prediksi kira-kira berapa jam rata-rata, ya. Jam 5 ke jam 12 berapa jam itu? 6-7 jam, ya. Kemudian zuhur ke asar, kata Rasulullah, hitunglah setahun itu bagi seperti itu. Ini berarti ada kaitannya dengan masalah fikih apa enggak? Nah, kalau yang tidak mengetahui tanda-tanda hari kiamat, dia akan bingung gimana sholatnya ini, ya. Makanya ini diantara faidah yang ketiga, kita akan mengetahui beberapa hukum syar'i yang ada kaitannya dengan peristiwa kalau terjadi nanti hari kiamat, ya. Walaupun kita berdoa mudah-mudahan gak ngalami itu fitnah dajjal, amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian yang keempat, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyratis sa'ah, akan tanda-tanda hari kiamat, wahia umurun ghaibiyah, padahal ini kan perkara gaib, ya. Makanya kita ingat hadisnya, hadis Jibril tuh. Rasulullah tanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Pas begitu ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, malah Rasulullah bilang apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada orang yang bertanya. Karena yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Gitu, yang menyamar jadi orang pakai jubah putih, tapi para sahabat kaget. Kenapa? Karena orang di negara Arab kalau pakai jubah putih, dia musafir minimal ada bekas debu-debunya. Bahkan biasanya rambutnya seperti apa? Tidak rapih, ada debu-debunya, ya. Makanya Rasulullah kalau pulang musafir itu nggak pernah langsung ke rumahnya. Beliau mampir di masjid, mandi dulu, rapihkan, baru minta sahabat kabari kepada istrinya bahwa beliau sudah pulang. Gitu. Karena apa? Dulu orang ya bisa kebayang yang namanya di gurun apa? Padang pasir, debunya seperti apa, ya. Nah, ini makanya Rasulullah bisa mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Padahal dia adalah termasuk umurun ghaibiyah, perkara yang memang gaib, la tuzraku bizzanni, yang tidak mungkin pakai ilmu kira-kira tapi nyata, nggak bisa ditebak-tebak tuh. Nanti kejadian seperti yang itu tuh 12 nggak jadi, gitu, ya. Makanya ini kata beliau penulis hisab ini, fihi dalalatun ala sidqi risalatihi, menunjukkan
kebenaran akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya saya nggak pernah ke Turki, tiba-tiba ngomong Turki, kan aneh, ya kan? Kalau nggak dikasih tahu orang, dikasih tahu siapa? Nah, kalau Rasulullah menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat, kan Rasulullah belum mengalami. Wong kita saja yang sudah 1400 tahun lebih dari beliau wafat dan belum mengalami, nauzubillah. Nah, berarti ada yang memberitahu siapa? Nah, berita dari langit. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Sebagian ada yang langsung dimuat dalam Al-Quranul Karim, sebagian disampaikan melalui lisannya Rasulullah SAW atau hadisun nabawi, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini semua fahuwa min indillah, semuanya ilmunya bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jin ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan tidak ada yang mampu mengetahui yang gaib siapapun, termasuk hari kiamat, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan percaya. Termasuk beliau penulis kitab ini. Kenapa menulis kitab ini? Karena pulang dakwah dari negara Afrika, ada orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi. Masya Allah. Sama dengan di kita dulu ada yang mengaku jadi apa? Nabi, dan bahkan mengaku menjadi malaikat Jibril. Ditangkap polisi. Ya kan? Masa malaikat tangkap polisi? Harusnya dia sebelum ditangkap kan udah tahu beritanya. Ya kan? Oh, ini mau ditangkap, pergi dulu gitu. Berarti lebih canggih pencuri daripada malaikat. Nah, ini memang gak logis ya. Makanya beliau karena ini dianggap penting, banyak orang yang gak paham, apalagi orang-orang awam, mereka percaya dengan ini Imam Mahdi. Akhirnya menulis kitab ini supaya menjadi apa? Panduan dan pengingat ya. Ini manfaat yang keberapa? Yang keempat. Manfaat yang kelima. Anna ma'rifatana li asyratis sa'ati. Sesungguhnya kalau kita mengetahui akan tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat, yufiduna fit ta'amuli ma'ha. Ini penting ketika kita berinteraksi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hari kiamat. Karena banyak yang salah paham. Ya, banyak orang yang salah paham, gagal paham, atau memang sengaja disalah pahami. Nah, ketika kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang apa? Gagal paham dan salah paham atau memanfaatkan isu-isu tentang hari kiamat. Apalagi sekarang di era di mana semua orang bisa berkomentar, semua orang boleh menyampaikan pendapat, bahkan pendapatnya tanpa dibangun dengan argumentasi apapun boleh kalau sekarang. Kenapa? Akun-akun saya, Facebook saya, Instagram, apa urusan sampean? Ya kan biasa orang gitu ya. Tapi kalau tentang hari kiamat, jangan apa urusan sampean, ini urusan agama. Ya kan? Urusan agama panduannya harus dari mana? Dari langit. Karena kalau cukup dari akal, apa fungsinya Nabi dan Rasul? Apa fungsinya Allah menurunkan kitab suci? Ya kan? Cukup kita mengolah akal saja. Nah, tapi ini makanya ada panduannya ya. Supaya apa? La yaltabisu alaina amroha. Supaya tidak dibulak-balik. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, yang benar kita katakan benar, yang salah juga kita bisa mengatakan apa? Salah, karena kita tahu ilmunya. Ya, jangan sampai kalau di Sunda ada cerita si Kabayan. Cerita si Kabayan gimana Bapak Ibu? Kata si Abah ini, Kabayan jangan nyebrang kecuali tengok kiri, tengok kanan dan mobil sudah lewat. Gitu. Kabayan kan tinggal di kampung, mana ada mobil lewat. Diem aja di seberang. Ya, kata dia, si abahnya ini udah sore ini Kabayan gak balik-balik. Ditanya, kamu kemana aja ini kok? Ternyata kata dia, kan kata abah jangan nyebrang kecuali tengok kiri, tengok kanan dan mobilnya sudah dari tadi gak ada mobil. Ini orang maknanya apa? Gak paham maksudnya, ya kan? Pemahaman dia benar tapi tidak sesuai yang disampaikan oleh penuturnya. Atau dia cerita lain tuh, Kabayan tuh banyak, nggak tahu. Saya yakin daerah lain ada cerita. Ya, setiap yang kuning itu emas.
Gitu. Suruh nyemplung ke kolam, ada yang kuning diambil, emas ini katanya. Kan si abahnya puyeng juga, geleng-geleng kepala ini. Ya, ini ya, orang yang tidak memahami dengan baik, kadang-kadang maksud daripada ayat ini, daripada hadis ini gini, dipahaminya lain. Ya. Nah, makanya ini mudah-mudahan dengan kita memperdalami, mengkaji tentang tanda-tanda dan peristiwa akhir zaman, tidak ada yang kita kejadian seperti siapa? Kabayan. Walaupun sekarang udah nggak ada ya, nggak tahu sudah diganti dengan apa ya. Tapi ini kisah-kisah dulu yang sebetulnya kita kalau membacanya ya sebetulnya menyentil kita ya, bahwa banyak orang yang kadang-kadang memahami melakukan sesuatu tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya ya. Kemudian yang keenam, at-tahayyu'un nafsi ya, lima sayakunu mustaqbalan. Kalau kita mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman, jiwa kita akan selalu bersiap-siap akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi yang namanya orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Jepang itu karena gempa sering. Jadi warganya semua mereka sudah terbiasa naruh barang-barang penting di tas. Ketika nanti ada alarm, karena kadang-kadang gempa sebetulnya hampir setiap saat ada. Hanya kalau umpamanya di atas skala Richter tertentu 9 atau berapa, itu gedung memang nggak kuat, maka akan muncul suara, mereka sudah nggak perlu ngambil apa, nanti keburu ketiban. Nah, mereka sudah menyiapkan dokumen-dokumen penting, barang-barang ditaruh di tas. Nah, ini kita kalau tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, paham betul, tiba-tiba muncul nih, ya kan? Maka kita sudah apa? Siap-siap. Dan kalau hari kiamat nggak usah sibuk mindahin rumah, ngapain? Ya kan? Nggak usah sibuk bawa apa? Identitas, ngapain? Tapi yang harus kita sibukkan adalah bagaimana supaya kita ini benar-benar mendapatkan ridho, ampunan serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berarti yang masih punya dosa segera taubat, yang belum menunaikan kewajiban segera keluarkan, tunaikan kewajibannya, yang masih senang dengan kemaksiatan segera juga kita tinggalkan. Nah, ini manfaat yang keenam daripada yang namanya kita mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Ini belum disebut-sebut ini tanda akhir zamannya, Pak. Tenang dulu ya. Nah, karena apa? Ini panjang. Jadi lama ini kita ya. Dan kita baca sedikit-sedikit. Karena apa? Kalau kisah sahabat bisa dilompat-lompat itu. Tapi kalau tanda akhir zaman harus detail sedikit-sedikit. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang umpamanya punya pemahaman dulu seperti apa, disampaikan ya. Sehingga apa? Kalau saya salah memahami, kita bisa sambil ngoreksi bareng-bareng. Dan semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini sudah berapa? 6 ya. Ada 9. Kemudian yang ketujuh, fathu babal amali. Orang yang mengetahui tanda-tanda akan datangnya peristiwa akhir zaman, membuka pintu harapan. Kenapa? Karena di antara asyrati sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, di situ ada berita apa? Fihi nasrun lil Islam. Jadi sebelum nanti terjadi hari kiamat, Islam itu akan apa? Kuat lagi, ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini siklusnya dunia sekarang, peradaban di bawah umat Islam apa non-Islam? Non-Islam, ya kan? Maka karena sekarang yang menguasai dunia umumnya adalah negara-negara barat, sekecil apapun sampai yang sering diulang-ulang, urusan toilet pun standarnya standar mana? Barat, gitu ya. Nanti sebelum terjadinya hari kiamat, ini ada berita, tanda-tandanya akan ada kekuatan muslim, di mana muslim itu sangat kuat dan berpengaruh ya. Wa nashruhu fil ardi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Islam akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, dan hari ini sudah terbukti ya, termasuk di Indonesia ini jauh sekali dari asalnya, yaitu Mekah dan apa? Madinah. Pakai pesawat saja berapa? 7 jam, kalau langsung 8 jam, 9 jam, bahkan lebih ya. Wa anna dinal yahuda wan nasara sayazul, termasuk janji Allah dan Rasulnya, nanti agama Yahudi dan Nasrani itu akan hilang ya, akan hilang. Karena apa? Islam naik.
Karena apa? Di antara tanda-tandanya mereka akan langsung berkomunikasi dengan Nabi Isa. Dan sekarang penduduk dunia paling banyak pengikutnya yang mengklaim siapa? Makanya Allah nanti aja hari kiamat biar turun dia sendiri yang menjelaskan. Karena dalam Al-Quran versi kita, ya Allah sampai berkomunikasi dengan Nabi Isa. Ini gimana? Mereka mengklaim katanya kamu yang nyuruh supaya ibadah kepadamu, bukan ibadah kepada saya. Apa kata Nabi Isa? Ya, engkau maha mengetahui. Ya, saya lupa ayatnya ini ya. Tapi terjemahan, engkau maha mengetahui dari apa yang saya tidak tahu. Kalau itu saya lakukan, engkau maha tahu. Jadi dialog ini dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah yang panjang-panjang itu, bahkan di beberapa surat itu menyebutkan bahwa nanti biar Nabi Isa sendiri yang menjawab. Ya, bahkan kalau dalam versi kita umat Islam, dalam sebuah hadis Rasulullah, kalaulah Nabi Isa hidup pasti akan mengikuti risalahku. Gitu ya. Makanya ini menjadi fathu babil amal. Kita jadi ada harapan, asa. Jangan sampai muslim ini, ya Allah, dari dulu muslim itu selalu yang tertindas di mana-mana. Ya kan? Mau kemana-mana susah, ya kan? Apalagi yang pakai jenggot, pakai celananya di atas mata kaki, selalu dianggapnya teroris, bawa Quran kemana-mana, tanda bahwa dia apa? Teroris. Saya termasuk ditahan di Singapura dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Hanya karena apa? Nggak tahu, nggak jelas apa. Ternyata ada di antara kami yang bawa buku bahasa Arab. Keluarkan KTP, bawa uang berapa, nggak disebutkan. Kenapa kita sampai baru protes ini sudah asar kita belum sholat zuhur. Kasih sholat, dikasih di gudang. Sholat di gudang. Di situ tempatnya kotoran tikus dan sebagainya. Mereka bilang, karena teman kamu nama, ini negeri Melayu, Saiful Bahri ini biasa. Kenapa dipermasalahkan? Apa masalahnya? Kita nggak boleh, ya sudah bilang nggak boleh. Pulang lagi ke Malaysia. Tapi apa mereka, wah segala-segala, ujung-ujungnya ya karena ternyata bawa buku yang berbahasa Arab dan mereka khawatir takut ya 2014 kalau nggak salah, yang mudah-mudahan saya nggak salah, itu kita ditahan dan diantar sampai ke perbatasan Malaysia seperti perampok, dikawal banyak karena kita satu bis itu dan kita pakai guide-nya orang Singapura asli. Sampai si Pak Ciknya ini bilang, ini saya jaminannya nih KTP saya KTP Singapura. Tapi mereka itu takut ya. Nah, nanti kita nggak perlu berkecil hati khawatir ya. Sampai ada teman saya yang berani mengatakan ini, demi Allah saya kalau diundang ke sana nggak mau lagi. Karena dia apa? Mau buang hajat, bayangkan Bapak Ibu. Di imigrasi yang kita nggak mungkin keluar, ini mau ke toilet buang hajat dibuka pintunya dan dijaga 4 orang. Masa kita ngeden dilihatin orang? Kan nggak mungkin. Sekalipun umpamanya kalau nggak benar-benar tepat, dia sampai nggak jadi buang hajatnya ya. Inilah memang ketakutan siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah nanti kita jangan khawatir ya. Kita ini rata-rata muslim ini sekarang sedang dalam kondisi tercekik, susah segalanya. Politiknya, ekonominya, budayanya, sosialnya, segala. Kita di bawah ini semua. Karena sunatullah kadang di atas, kadang di bawah ya. Nanti menjelang terjadinya hari kiamat, Islam akan kembali apa? Kuat ya. Mudah-mudahan nanti nggak berlaku tuh ya keturunan apa kemiskinan menurun. Diturunin dari engkongnya ke bapaknya. Dari bapaknya ke anaknya, ke cucunya gitu. Gimana nggak menurun kemiskinan? Nah, nanti kalau kuat biasanya orang muslim kaya-kaya. Karena dulu kalau kita baca kitab fikih, para ulama, orang muslim itu yang nyuci kudanya saja punya berapa orang. Yang ngitung hartanya saja berapa orang. Gak mungkin. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sampai hari ini harta wakafnya ada. Kalau hartanya sedikit dan gak mungkin orang hartanya banyak ngurus sendiri, gak mungkin. Coba aja tanya sekarang pengusaha, nggak mungkin dia ngurus sendiri. Dia hanya nerima laporan. Pasti dia punya konsultan, punya apa? Ya. Nah, ini harus membuka pintu harapan bahwa Allah menjanjikan nanti kemenangan sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, kita menangis, sedih dan nggak bisa apa-apa. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di mana lagi? Di Afrika ya, subhanallah. Tapi kita memang kondisinya lemah, nggak bisa apa-apa, hanya paling banter bisa menjerit ya. Sesekali kita nyumbang tidak seberapa dan tidak menyelamatkan kadang-kadang hidup mereka, karena ngirim ke sananya saja uang kita habis, apalagi nilai kita yang nilai tukarnya sangat apa? Kecil dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Tapi apapun yang kita lakukan itulah yang dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sebelum terjadinya hari kiamat, kita sudah disampaikan bisyarah, kabar gembira ya dari Allah dan Rasulnya bahwa umat Islam ini akan kembali apa? Kuat. Seperti halnya di awal-awal Rasulullah SAW dan beberapa abad generasi setelahnya ya. Ini yang keberapa? Yang ke-7. Yang ke-8 sebelum terakhir.
Isba'ur raghabatil fitriyah, untuk memenuhi rasa penasaran yang menjadi fitrah manusia, ya, terkait dengan apa? Hal-hal yang gaib. Karena biasanya manusia selalu bertanya-tanya dan ingin tahu tentang apa? Yang gaib. Ini termasuk hari malam Senin, malam Selasa kemarin, saya berdiskusi dengan orang tua yang anak-anaknya ini selalu tanya, genderuwo, pocong gitu. Ya, ini kan harus didudukan dalam agama. Masalahnya saya bilang gini, kalau ibu ditanya-tanya terus dan menjelaskan ke anak-anak kan susah. Bawa anaknya ke sini. Ya, dan anaknya saya bilang, kalau kamu lihat apapun tolong bawa, nanti kasihkan ke saya, baru saya jelaskan. Gitu. Kan dia bilang pocong apa? Nanti kalau ada tangkep ya, masukin ke botol atau apa, nanti baru saya jelaskan gitu. Karena apa? Dalam konsep akidah kita, betul ada yang namanya jin. Betul ada yang namanya setan. Tapi ini semua makhluk ini mereka punya hidup sendiri. Masalahnya yang jadi problem anak-anak ini ketika baca buku horor, melihat film-film horor, yang tadinya dia berani ke toilet kalau malam, ini nggak mau. Karena apa? Ada pocong. Ada pocong dari mana? Ya kan? Kan pocong itu gambarannya apa? Orang mayat yang sudah pakai kain kafan seolah-olah bisa lompat sendiri. Saya tanya logikanya, dia ke kuburan diantar apa berjalan sendiri? Orang logikanya aja nggak masuk, gimana dia bisa keluar? Orang diinjek-injek itu yang nguburin gitu. Tapi karena ini bacaan, film, dan umumnya ini di pemahaman anak-anak yang ada apa? Makanya mereka semakin datang ke rumah itu ketika orang tuanya meluruskan, dan orang tuanya juga karena nggak punya otoritas susah. Kadang-kadang apalagi anak-anak seusia SD kelas 3, kelas 5 itu logikanya sedang. Jadi kalau belum menemukan jawabannya itu nggak puas gitu. Makanya saya bilang, kamu kalau dapat dimanapun bawa, ya, nanti Pak Ustadz jelasin gitu. Tapi kalau dengar dari orang, nggak usah. Itu bisa jadi apa? Berita bohong. Belum tentu. Yang namanya berita kan, kalau kamu dengar nih, ada orang mencuri motor di Jakarta gitu. Kamu yakin benar apa bisa benar bisa bohong? Bisa kemungkinan dua. Itu juga sama, karena baru berita. Tapi kalau nanti kamu benar-benar bawa pocong nih, baru Pak Ustadz jelasin gitu. Nah, akhirnya dia agak-agak reda, karena dia kan harus ngebuktiin bahwa pocong dan menurut saya nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya ini harus. Dan ketika menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, kita ini sudah minimal menemukan jawaban-jawaban. Oh, perspektif agama Islam tentang hari kiamat itu nanti gini, nanti gini. Karena apa? Kejadian-kejadiannya banyak yang memang secara logika dan nalar memang nggak masuk akal. Ya, umpamanya kenapa nanti Dajjal nggak masuk ke Masjid Mekah dengan Madinah, tanah haram? Gitu. Kenapa bedanya Mekah dengan tanah di kita? Kan sama-sama tanah ya kan? Yang membedakan apa? Ini ada penjagaan dari Allah khusus gitu. Ini tidak bisa pakai nalar, ini tanah, nggak bisa. Ini yang dipakai nalarnya adalah nalar apa? Agama, dalil, ya, penjelasan. Dan tadi untuk dibuktikannya ya susah karena Dajjalnya juga belum turun, ya kan? Nah, nanti kalau sudah kejadian, baru, ya. Nah, makanya ini kata Syekh Muhammad Al-Arifi, fungsi yang ke-8, faidahnya ketika kita tahu tentang peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda hari kiamat, minimal mampu menjawab kehausan, kegersangan kita. Ini gimana? Ini apa? Seperti apa? Ya, supaya apa? Jangan sampai ada di antara kita yang nanti mengetahui tanda-tanda hari kiamat sama dengan ujian nasional, ngitung kancing, gitu. Ya, atau tadi ilmunya kira-kira tapi nyata, nggak boleh. Hari kiamat karena keimanan harus berdasarkan apa? Argumentasi yang kuat. Ayat Al-Qur'annya apa, hadis nabinya apa, kalau kesimpulan ulama pasti juga ada ujung-ujungnya dalilnya, ya. Nah, makanya ini yang ke-8, memenuhi biasanya keingintahuan manusia tentang perkara-perkara apa yang gaib, ya. Dan ini saya selalu mengingatkan, awasi anak-anak kita, ya. Karena kalau sudah menyebar dan memang agak susah apalagi di sekolah, ya, dan biasanya anak-anak kita lebih lama dengan teman-temannya dibandingkan dengan siapa? Orang tua di rumahnya. Itu biasanya sulit. Nah, ketika sudah terjadi maka kita harus sampaikan secara perlahan, ya. Dan kita tidak mungkin bisa menyampaikan kalau pengetahuan kita saja apa?
nol atau terbatas, itu sulit ya. Makanya ini mudah-mudahan bisa menjawab ya seperti itu. Memang ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang kejadian betul dan kita melihat ada anak-anak tertentu yang memang orang tuanya belajar dengan jin, bahkan diwariskan. Ya, makanya ini yang sering berinteraksi dengan jin, khususnya dari daerah-daerah tertentu sampai sekarang masih kental. Itu ada memang. Ada syaratnya, ada ketentuannya, ada praktek-prakteknya apa? Syarat yang diminta oleh orang yang belajar kepada jin minta bantuan itu apa? Jinnya minta syarat ke kita apa? Nah, kemudian kalau enggak ada perjanjiannya. Itu namanya al-isti'anah bil jin, ya, meminta pertolongan kepada apa? Jin. Orang kita nyebutnya ilmu hitam. Ada memang. Apa ujiannya? Ada kakak kelas kami di Lipia sampai hari ini, dia kalau marah lemari satu keangkat. Padahal sudah masuk pesantren, belajar di Lipia 7 tahun. Makanya dia kalau marah udah menghindar aja. Karena apa? Apa kata dia? Saya dulu pernah belajar memang ilmu ini dan karena dia sudah nggak ada orang yang ngajarinya, sulit dikeluarkan. Itu kalau sedang muncul lagi. Ujiannya apa? Suruh renang jam 12 malam di Pulau Anyar. Bayangan Bapak itu Pulau Anyar lautnya kayak gimana? Ya, ini dia suruh apa? Renang di situ. Itu berarti lebih jago daripada TNI Angkatan Laut. Ya, hanya untuk bisa mendapatkan apa tadi? Isti'anah bil jin. Makanya dia bisa ngangkat tuh berat-berat gitu ya. Nah, makanya ini yang pernah ada hindari. Apalagi nauzubillah kalau itu hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, hilangkan sebelum kita meninggal sudah ya, hapus itu semua. Karena biasanya orang yang pernah berinteraksi dengan jin ada i'timad, nyandar nih ke dia, saya akan nanti dibantu dia. Nah ini yang menggugurkan dan mengurangi apa? Akidah, keyakinan. Karena dia seolah-olah memiliki yang bisa menolong, yang bisa mendatangkan maslahat dan menjauhkan madarat selain siapa? Allah. Padahal kita tegas dalam Al-Quran, setiap kali sholat kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Adapun yang lainnya jin, pokoknya orang kalau nggak lihat hakul yakin nggak bisa dibuktikan, nggak usah dibahas. Karena namanya juga apa? Jin nggak kelihatan, kecuali di jin dan jun mungkin ya. Nah kalau jin dan jun mungkin bisa disuruh ke sini. Tapi kalau jin makhluk Allah ya, itu hukum asalnya sesuai dengan namanya nggak kelihatan. Sama dengan janin ya, janin dulu. Kalau sekarang janin udah kelihatan ya. Makanya berapa bulan laki-laki perempuan apa ya, kalau dulu janin nggak. Makanya surga disebutnya apa? Jannah. Kenapa disebut jannah? Karena pohonnya lebar-lebar. Jadi kalau di atas pakai drone atau orang naik helikopter nggak lihat orang jalan di bawah. Karena apa? Ketutup. Makanya disebutnya apa? Jannah. Karena pohonnya gede-gede. Kemudian orang kalau gila, orang Arab nyebutnya majnun. Kenapa? Akalnya tertutup. Makanya jangan lihat, jangan heran kalau ada orang gila telanjang tengah jalan. Yang malu dia apa kita? Kita. Kenapa? Dia memang sudah tertutup. Makanya kalau ada orang telanjang ya sudah tertutup itu. Ya nggak perlu khawatir ya. Nah, kemudian yang terakhir, al-imanu bi asyrati sa'ah, pas banget ini ya. Yuqawwil iman wa yaziduhu, akan mampu memperkuat keimanan bahkan menambah apa? Keimanan kita. Dan dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya keimanan itu fluktuatif, kadang naik kadang turun. Dengan apa dia yazidu bi ta'ah. Kalau ketaatan tambah nambah. Tapi kalau yang nambah kemaksiatan maka imannya akan apa? Turun, bahkan sampai apa? Kalla balrona, sampai ketutup sama sekali ya, nauzubillah. Kalau yang sampai kalla balrona makanya bacanya berhenti. Karena sebetulnya secara logika bacaannya seperti itu. Aneh, ke orang sudah sempat beriman kok malah murtad. Sama dengan orang tahu ini makanan enak kok malah pergi. Nah, itu makanya bacanya kalla bal, berhenti dulu sampai harus ini di mana ininya? Kok sudah dimuliakan dengan Islam kok malah milih apa? Kafir. Nah, makanya ini nauzubillah, mudah-mudahan dengan kita tahu tentang tanda-tanda dan peristiwa nanti akhir zaman yang akan kita baca secara perlahan-lahan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.